Alasan penghapus pidana adalah hal-hal atau keadaan yang mengakibatkan tidak dijatuhkannya pidana pada seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dengan tegas dilarang dan diancam dengan sanksi pidana oleh undang-undang. Alasan penghapus pidana dibagi menjadi 3, yaitu umum, khusus, putatif. Alasan penghapus pidana umum dibagi menjadi 2, yaitu menurut undang-undang dan di luar undang-undang. Menurut undang-undang, yang dimaksudkan di sini adalah hal tersebut tercantum di dalam KUH pidana. Nah, yang pertama tidak mampu bertanggung jawab. Kriteria bertanggung jawab di sini ada 3. Yang pertama, benar-benar mampu memahami apa akibat dari perbuatannya. Yang kedua, mampu memahami bahwa perbuatannya bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Yang ketiga, mampu berkehendak untuk bertindak. Nah, hal ini tidak mampu bertanggung jawab tercantum di dalam pasal 44 KUH pidana. Dalam pasal 44 KUH pidana terdapat 3 ayat. Sesuai dengan ayat pertama, barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan disebabkan karena cacat jiwanya di dalam dirinya atau Gebrekkige ontwikkeling atau terganggu karena penyakit atau ziekelijke storing, maka tidak dipidana. Nah, pada ayat kedua, apabila ternyata perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut dikarenakan kedua hal tersebut, maka hakim bisa memutuskan dan menyuruh orang tersebut supaya dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa dalam kurun waktu maksimal 1 tahun dalam masa percobaan. Nah, pada ayat ketiga, sesuai dengan ayat kedua tersebut, berlaku di Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri. Overmah atau daya paksa diatur dalam KUH pidana pasal 48, yang berbunyi, barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana. Menurut Mulyanto, paksaan fisik tidak tertera di dalam pasal 48 KUH pidana. Hanya paksaan psikis saja. Paksaan psikis terbagi menjadi 2, yaitu dalam arti sempit di mana sumber timbul dari orang lain. Yang kedua, keadaan darurat, di mana daya paksa tersebut tidak disebabkan karena orang lain melainkan dari keadaan-keadaan tertentu. Alasan selanjutnya dari penghapusan pidana yakni keadaan darurat. Ada 3 kemungkinan seseorang berada dalam keadaan darurat. Yang pertama, orang terjepit di antara 2 kepentingan, yang berarti ada konflik antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain. Lalu yang kedua, ada seorang yang terjepit di antara kepentingan dan kewajiban. Contohnya, seorang yang tidak bisa makan kemudian mencuri untuk memenuhi kebutuhannya. Ada kepentingan dia untuk mendapatkan makanan, di sisi lain dia juga memiliki kewajiban untuk menaati aturan hukum. Lalu yang ketiga, orang terjepit di antara 2 kewajiban. Salah satu contohnya, ketika seorang wajib mendatangi 2 pengadilan, di mana pengadilan tersebut dilakukan pada hari yang sama. Selanjutnya, yakni pembelaan terpaksa atau notwehr. Berdasarkan pasal 49 ayat 1, terdapat syarat seseorang dikatakan pembelaan terpaksa. Yang pertama, adanya serangan seketika. Yang kedua, serangan tersebut melawan hukum. Yang ketiga, pembelaan merupakan keharusan. Dan yang keempat, cara pembelaan adalah patut. Lalu, pembelaan terpaksa melebihi batas. Dasarnya ini pasal 49 ayat 2. Ada beberapa bentuk pembelaan terpaksa melebihi batas. Yang pertama, seorang yang menghadapi suatu serangan mengalami goncangan batin yang sedemikian hebat sehingga mengubah upaya pembelaan diri menjadi suatu serangan. Lalu yang kedua, seorang yang melakukan pembelaan mengalami goncangan batin yang begitu berat sehingga melakukan upaya bela diri yang berlebihan atau serta-merta melakukan upaya yang drastis untuk membela diri. Di sini saya akan menjelaskan tentang melaksanakan perintah undang-undang. Poin tersebut melaksanakan perintah undang-undang pasal 18
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana orang berisikan mengenai penghapusan pidana bagi seorang korban tindak pidana perdagangan orang atau kita sering sebut human trafficking. Selanjutnya ada mengenai perintah jabatan dan perintah jabatan tidak sah. Yang pertama, perintah jabatan termuat dalam pasal 51 ayat 1 KUH pidana yang berbunyi barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tindak pidana dalam pasal 51 ayat 1 KUH pidana ini dirumuskan suatu alasan penghapusan pidana yang berdasarkan pada pelaksanaan perintah jabatan, khususnya perintah jabatan yang sah atau dengan wewenang. Contohnya, polisi yang diperintah oleh seorang penyidik atau atasannya untuk menangkap seseorang berdasarkan ada surat penangkapan. Terus sedangkan yang kedua, perintah jabatan tanpa wewenang termuat dalam pasal 51 ayat 2 KUH pidana. Seperti kebalikannya pasal 51 ayat 2 KUH pidana, suatu perintah atau jabatan tanpa wewenang yang tidak sah pada dasarnya tidak dapat melepaskan orang dari perintah pidana. Berikutnya ada mengenai alasan penghapusan pidana yang berada di luar undang-undang. Saya sebutkan contohnya 3, ada hak dari orang tua, guru untuk menertibkan anak-anaknya, hak yang timbul dari pekerjaan, seorang dokter, apoteker, atau bidan contohnya. Dan terakhir, izin persetujuan dari orang yang dirugikan kepada orang lain mengenai suatu perbuatan. Izin atau persetujuan dapat merupakan suatu alasan penghapus pidana. Dalam hal ini adalah alasan pembenar. Jika perbuatan yang dilakukan mendapat persetujuan dari orang yang dirugikan dari perbuatan tersebut. Syaratnya, pertama, pemberi izin tidak memberi persetujuan karena adanya suatu tipu muslihat. Kedua, pemberi izin tidak berada dalam suatu kekhilafan. Ketiga, pemberi izin ketika memberi persetujuan tidak berada dalam suatu tekanan. Keempat, substansi permasalahan yang diberikan izin tidak bertentangan dengan kesusilaan. Di sini saya akan menjelaskan error fakti. Error fakti itu tidak adanya kesalahan sama sekali atau pertanggungjawab pidana. Merupakan alasan penghapus pidana yang mana pelakunya telah cukup berusaha untuk tidak melakukan delik. Error juris atau khilaf pada hukum ada pada pembuat delik bila ia telah terbukti melakukan delik. Namun, ia tidak mengetahui bahwa perbuatan demikian dilarang oleh undang-undang pidana. Sekarang kita beralih ke tidak ada sifat melawan hukum material, di mana sifat melawan hukum material yang fungsinya negatif merupakan alasan penghapusan pidana. Artinya adalah perbuatan boleh dilakukan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di dalam masyarakat walaupun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tetap boleh dilakukan oleh masyarakat tanpa bisa dikenakan pidana. Selanjutnya kita beralih ke hak jabatan, di mana ini berhubungan dengan profesi yang memiliki hak imunitas. Seperti contoh, peneliti yang menggunakan binatang sebagai bahan percobaan seharusnya dikenakan pasal 302 KUHP. Namun, demi kepentingan penelitian, peneliti tersebut tidak bisa dipidana. Kita juga bisa mengambil contoh dari duta besar yang memiliki hak imunitas atau biasa disebut kekebalan hukum, di mana ia tidak bisa dikenakan pidana walaupun melakukan pelanggaran di negara tempat ia bekerja. Yang terakhir adalah mewakili urusan orang lain, di mana orang lain adalah seseorang yang secara sukarela tanpa berhak mendapatkan upah mengurusi kepentingan orang lain tanpa perintah orang yang diwakilinya. Seperti contohnya adalah pemadam kebakaran yang masuk paksa ke rumah orang lain saat terjadi kebakaran atau merusak pintu dan jendela demi mencegah terjadinya bahaya yang lebih besar.